Meskipun ukurannya mungil, tapi menurut Jadid bisa dipakai untuk ruang. Nah, di sebelah kanan ini, terus mereka ngasih bukan cuman. Nah, terus ini juga unik. Jadi udara di kamar ini meskipun di area belakang tetap. Nah, untuk pintunya sendiri menuju keluar ini. Nah, ini balkonnya lumayan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Di sini sudah sore dan lagi gerimis lagi ya. Tapi kita tetap mau review rumah supaya teman-teman nggak ketinggalan info rumah murah yang ada di Surabaya. Oke, sekarang Jadid lagi ada di area Tambak Wedi teman-teman. Lokasinya di Surabaya Utara ya kalau lokasi suratnya. Tapi dekat juga ke Surabaya Timur. Jadi di belakang Jadid ini ada 3 rumah baru yang dibangun teman-teman. Coba tebak kira-kira ukurannya berapa? Komen sekarang ya. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ukurannya adalah 4 kali 13 teman-teman. Ya, lebarnya 4 tapi bisa dapat rumah segede ini. Apalagi ada carportnya juga. Oke, nah dua rumah ini sudah laku. Tinggal 1 rumah teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh rumah yang ada di Surabaya Utara, khususnya rumah ready dan butuh cepet, ini adalah salah satu jawabannya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kita bahas dulu area luarnya. Jadi area luarnya bisa row jalannya ini sekitar 6 meteran ya, 6 meteran lebih, tapi kalau ketambahan sama selup-selupan selokan ini, tutupan selokan jadi bisa lebih lebar, sekitar 6,5 gitu ya. Nah ini bisa untuk 2 mobil teman-teman. Bisa kita lihat ini juga sudah ada banyak penduduknya, jadi kalau teman-teman di sini ada tetangganya juga. Nah kebetulan di sebelah rumahnya teman-teman ini ada satu sedikit lahan ya, yang digunakan biasanya orang-orang untuk main badminton. Jadi semacam kayak tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi ini keren banget, salah satu privilege juga teman-teman. Kalau misalkan lapangannya nggak dipakai, bisa pakai jadi tempat badminton. Oke, tapi karena sekarang lagi dipakai buat parkir ya, jadinya seperti ini. Oke, kita masuk sebelah sini. Jadi meskipun lebar 4, tetap ada carportnya ya, jangan salah. Bisa diisi juga beberapa sepeda motor, 2 mungkin cukup ya, sama sepeda. Terus untuk area carportnya ini sendiri ini nggak menanjak ke atas, jadi flat dari jalan utama, jalan gang ini ke sini ini ya naik, cuman nggak banyak ya, sekitar 10 sentian. Nah terus di area sini flat. Fasilitasnya sendiri juga sudah ada septic tank, ada stop kontak untuk sanyo, dan juga di setiap pinggirnya juga ditambahin keramik supaya nggak ngeremes-remes. Dan juga sudah include pagarnya teman-teman ya. Ini pagarnya bisa dibuka semua kanan ke kiri. Nah kita mau bahas dulu fasad depannya. Nah fasad depannya biasanya kalau untuk rumah rumah jadi, rumah yang harganya murah ya, itu biasanya kotak-kotak ya. Tapi beda kali ini, mereka ngasih yang bentuknya unik ya. Jadi model atap gitu ya, model-model prisma-prisma gitu. Dan nggak sederhana teman-teman, jadi tetap cute ya kelihatan dari luar. Ada aksen kayunya juga, ini aksen kayunya coklatnya coklat tua. Terus dari luar pun juga kelihatan minimalis, jadi ada cute-nya, ada minimalisnya. Dan warnanya juga warna-warna netral ya, jadi coklat, putih, dan krem. Nah dalamnya pun juga sama seperti itu teman-teman. Jadi rumah ini keren, ready, dan teman-teman wajib kalau butuh rumah cepet bisa di sini banget. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, selamat datang di ruangan pertama. Silakan masuk teman-teman. Ini adalah ruang tamu ya. Meskipun ukurannya mungil, tapi ruang tamu ini menurut Jadid besar karena lebarnya di fullkan ya, 4 meter gitu ya. Terus untuk ceilingnya sendiri ini juga sama 3,5 meter. Rumah developer ini ya. Dan mereka ngasih double ceiling di tengahnya ini, dan ada beberapa variasi plafon ya. Kita bisa lihat ini ada sedikit variasinya. Terus untuk sirkulasi udaranya pun juga tetap oke, karena jendelanya ada banyak, 1, 2, 3 dan bisa dibuka semua. Oke, jadi meskipun kita tanpa lampu, tanpa AC, tetap bisa dapat angin dan cahaya yang banyak. Nah, salah satu kekurangannya adalah mungkin kurang adanya kaca film ya, karena rumah ini hadapnya ke barat. Jadi alangkah lebih baiknya lagi kalau teman-teman di sini nanti mungkin dikasih kaca film yang agak hitam, 50% 60%-an, supaya panasnya nggak langsung masuk ke dalam. Oke,
cukup besar. Kita ke area sebelah sini, sebelah kanan jedit. Nah, ini adalah area menurut jedit bisa dipakai untuk ruang keluarga ya. Jadi meskipun ukurannya yang minim ini, tapi tetap bisa kita pisah antara ruang tamu dan juga ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga ini juga sama lebarnya 4, tapi nggak sebesar yang di living room ya teman-teman ya. Di ruang tamu kita bisa kasih sofa, bisa kasih TV. Di sebelah kanan jadi bawah tangga ini juga bisa dijadikan sebagai penyimpanan gitu ya. Jadi semuanya tetap bisa berfungsi secara maksimal. Oke. Nah, di sebelah kanan ini, nah ini adalah dapurnya teman-teman, area dapur. Bisa kita lihat sudah disediakan beton cor ini. Keramiknya juga sama kayak di proyek sebelumnya, tambah bodi yang lain. Terus untuk yang dindingnya sudah dikasih keramik timbul 3D bunga-bunga ya, jadi nggak krem aja atau abu-abu aja, tapi ada motifnya. Nah, salah satu keunggulannya lagi adalah ini langsung ke atas teman-teman. Jadi ngevoid ke atas, ini tinggi pol ya, sekitar 7 meter dan cahayanya bisa masuk. Jadi meskipun kita nggak nyalakan lampu, ini kebetulan dinyalakan ya, tetap terang teman-teman. Nah, ini akan tembus nanti di area atas, area balkon atas. Oke, ini sudah ada keran, juga sudah ada sinknya, tinggal nambahin kabinet atas dan bawah. Ya, terus kita ke kamar mandi. Jadi meskipun di lantai bawah ini nggak ada kamar, tetap ada kamar mandi untuk urgensi kita ya. Jadi kumpul-kumpul keluarga di sini masih tetap tidak mengganggu kamar mandi privasi kita yang ada di atas. Nah, kamar mandi ini dindingnya sudah di keramik semua. Terus karena ini masih finishing ya teman-teman ya, jadi masih banyak yang perlu dirapikan gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan dapat rapi, bukan yang seperti ini. Ada kloset duduk dan juga ada shower. Dindingnya sudah keramik semua, jadi oke banget. Nah, yuk kita langsung ke bagian atas lantai 2. Let's go. Oke, sekarang jadi sudah ada di tangganya, bagian tangga teman-teman. Nah, ini nggak terlalu sempit juga, tapi juga nggak besar gitu ya. Cukup untuk tanah yang ukurannya segini, 4x13, menurut jadi cukup. Terus mereka ngasih bukan cuman granit biasa, tapi juga ngasih kayu teman-teman. Jadi ini setelah dicor, baru atasnya dikasih top kayu gitu ya. Jadi rumahnya lebih estetik, nyambung sama fasad depannya yang warnanya juga coklat, putih dan krem. Di area sini pun juga kebanyakan krem semua gitu ya, krem putih dan coklat ini, jadi keren, estetik. Nah, kita mau ke kamar yang sebelah sini dulu. Jadi di rumah ini ada 2 kamar ya, hanya ada 2 kamar karena lahannya nggak begitu besar teman-teman, dan kamarnya ada di atas semua. Ini kamar yang pertama, yaitu di area belakang, lantai 2 area belakang. Ini ukurannya sekitar 2,5 meter kali 2,5 kali 2,5 ya, persegi gitu. Terus ceilingnya juga sama 3,5, cuman pintunya nggak setinggi itu. Jadi kalau misalkan karena ceilingnya nggak terlalu tinggi, mungkin pintunya bisa dikasih lebih tinggi, jadi lebih besar lagi. Nah, terus ini juga unik, jendelanya sliding gitu ya. Tapi it's okay sih, mungkin developer merasa ini lebih simpel, lebih fleksibel daripada gini-gini, nanti kita jatuh ke bawah gitu ya, jadi lebih bagus. Nah, ini kalau kita lihat ini tembus ke area dapur yang bawah tadi teman-teman. Jadi udara di kamar ini meskipun di area belakang tetap bisa keluar masuk ya, sirkulasinya oke, apalagi tembus sama yang bagian atas ini, ada kayak semacam kaca tempernya gitu. Oke. Itu aja fasilitasnya, instalasinya ada listrik aja sih di sini. Untuk AC dan stop kontak buat kelistrikan sudah ada. Oke, yuk kita ke sebelah kiri. Nah, ini adalah kamar mandi untuk bersama di lantai 2 yang speknya sama kayak di lantai 1 ya. Jadi keramiknya sudah keramiknya sudah di dinding, dindingnya sudah di keramik warna abu-abu, terus bawahnya juga sudah keramik kasar ya, biru, ada shower dan juga ada toilet duduk. Jadi standar sama seperti proyek-proyek yang lain.
Oke, nah di area sini adalah kamar utamanya. Kenapa kok disebut kamar utama? Karena ukurannya mungkin lebih besar ya. Ini sekitar 2,5 kali 3 meteran, jadi ini lebih besar. Tinggi juga, tingginya sama 3,5 meter teman-teman. Dan mereka punya akses ke luar, jadi ada view-nya gitu loh. Tadi kan tembok semua ya. Nah ini ada view-nya ke luar, ketemu tetangga gitu ya. Oke, instalasinya juga sama, ada listrik untuk AC dan stop kontak biasa. Oke, kita ke area terakhir yaitu area balkon. Nah, tapi sebelum ke balkon, nah ini mungkin ada salah satu space kosong yang kita bisa manfaatkan ya. Mungkin bisa dikasih lemari atau kabinet meja atau mungkin lukisan buat tempat kumpul sedikit, ini masih bisa. Jadi meskipun lebar 4 kali 13 minim, tapi masih banyak space kosong yang bisa kita gunakan teman-teman, masih berfungsi maksimal ya. Nah untuk pintunya sendiri menuju keluar ini pintu sliding, bukan pintu buka tutup ya, jadi nggak makan tempat. Oke, yang sebelah kiri bisa, dua-duanya bisa dibuka. Nah jadi salah satu aja bisa. Oke, nah kita ke area balkon. Nah ini balkonnya lumayan besar teman-teman, nggak terlalu kecil ya untuk area balkon ini, dan bisa kita manfaatkan untuk duduk-duduk santai-santai. Jadi mau ruang keluarga yang lebih private di area atas pun juga bisa. Ini bisa ditembuskan ke sana ya. Tak balik. Nah mau kayak gini teman-teman bisa banget. Oke, yuk kita ke bawah. Untuk listrik sendiri 1300 watt teman-teman, terus airnya juga PDAM. Nah suratnya masih petok D, tapi kalau teman-teman beli cash sudah termasuk surat SHM ya. Jadi tergantung cara bayar kita. Kalau teman-teman mau KPR nanti bisa dapat yang petok D, tapi tenang aja, petok D tetap bisa naik ke SHM, tapi ngurusnya mungkin lebih lama dikit. Tapi kalau teman-teman beli cash itu bisa langsung dapat SHM. Jadi bisa kita pertimbangin mulai dari sekarang kalau mau ambil rumah ini, kita mau pakai cara bayar apa. Oke, nah harganya sendiri ini cuma 600 jutaan ya, ada imbuhannya sedikit tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman butuh info lebih lengkap tentang rumah ini bisa kabari Jedit di nomor yang di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman bisa lebih ada referensi lagi untuk cari rumah di Surabaya. Dan juga jangan lupa untuk bunyiin loncengnya, share ke teman-teman yang butuh rumah juga, ada kakak, saudara, anything lah yang butuh rumah, bisa teman-teman kasih video ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.